Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang telah ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kita telah sampai kepada Al-Ayatul Karimah, yaitu ayat-ayat yang mulia yang berkaitan dengan Al-Quran. Awalan yang pertama, qala ta'ala, Allah SWT berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya mereka-mereka yang membaca kitab Allah, wa aqamus salata, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan, mimma razaqnahum, sesuatu yang kami rizkikan kepada mereka, sirran, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan secara terang-terangan, yarjuna, mereka mengharapkan, tijaratan dan tabur, yaitu perdagangan yang tidak pernah hancur. Jadi orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, maka mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak pernah hancur. Perdagangan yang tidak pernah hancur. Perdagangan apa itu? Perdagangan yang tidak pernah hancur dan tidak pernah rugi, yaitu perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kamu beramal dengan amal yang sedikit, Allah ganti dengan balasan yang sangat besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama-lamanya. Jadi ayat ini adalah sanjungan untuk orang-orang yang baik hubungannya dengan Allah, yaitu dengan membaca Al-Quran, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dan dengan menegakkan sholat. Nah, ayat ini juga sanjungan untuk orang-orang yang baik hubungannya dengan sesama manusia, yaitu dengan bersedekah dan berinfak. Nah, di sini Allah SWT mengajarkan cara berinfak kepada kita. Allah ajarkan, yaitu pertama dengan sembunyi-sembunyi, yang kedua adalah dengan terang-terangan. Jadi terkadang berinfak secara sembunyi-sembunyi itu adalah lebih utama, terkadang lagi berinfak secara terang-terangan itu adalah lebih utama dan lebih baik. Jadi kedua-duanya ada sisi positifnya. Nah, diriwayatkan kalau Sayyidina Ali, beliau ini membagi sedekahnya menjadi 4 bagian. Yang pertama sedekah siang hari, yang kedua malam hari, kemudian yang ketiga secara terang-terangan, yang keempat secara sembunyi-sembunyi. Nah, kenapa beliau membagi sedekahnya tadi menjadi 4 bagian? Beliau berharap supaya ada satu di antara 4 tadi ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tsaniyan, yang kedua, waqala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah SWT berfirman, wa idza quri'al qur'anu, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikanlah, la'allakum turhamun, niscaya kalian dirahmati. Jadi ketika Al-Quran itu dibaca, hendaknya kita dengarkan, hendaknya kita perhatikan. Kenapa? Karena di dalam mendengar dan memperhatikan bacaan Al-Quran, di situ ada pengagungan terhadap yang berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salisan yang ketiga, waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarunal Qur'an, mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, apakah hati-hati mereka sudah terkunci? Jadi ayat ini adalah perintah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca lafal-lafalnya saja, bukan hanya untuk difasih-fasihkan makhrajnya,
Tetapi Al-Quran itu diturunkan itu untuk ditadabburi makna-maknanya, sehingga bisa diamalkan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran itu adalah hudan linnas wa hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, mana mungkin Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi manusia, bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kalau hanya dibaca lafal-lafalnya saja tanpa ditadaburi. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mentadaburi Al-Quran, memahami makna-makna Al-Quran, sehingga kita bisa menjadikan Al-Quran tadi petunjuk bagi kita dan petunjuk bagi umat manusia. Afala yatadabbarul Quran am ala qulubin aqfaluha. Ini perintah untuk mentadaburi Al-Quran. Nah, ayat-ayat ini adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Quran. Baik berkaitan dengan bacaannya, berkaitan dengan memperhatikan Al-Quran ketika dibacakan, dan berkaitan dengan pentingnya mentadaburi Al-Quran. Kemudian al-ahaditsu syarifatu, hadis-hadis yang mulia yang berkaitan dengan Al-Quran. Awalan yang pertama, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Khairukum, kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah man, orang, ta'allamal Qur'an, yang dia mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan dia mengajarkan Al-Quran. Jadi orang yang terbaik, kata Nabi, adalah orang yang mempelajari Al-Quran, dan dia setelah mempelajari, dia ajarkan Al-Quran kepada yang lainnya. Itulah orang yang terbaik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian sanian, hadis yang kedua, waqala shalawatullahi alaihi, semoga salat Allah tercurah ke atasnya, yaitu Nabi Muhammad. Beliau bersabda, al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir dengan Al-Quran, orang yang bagus bacaannya, orang yang fasih bacaannya, orang yang alim tentang Al-Quran, maka ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia-mulia lagi baik. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'u fihi, dan dia terbata-bata membaca Al-Quran, ai tas'abu qira'atuhu, sulit bacaannya, alaihi atasnya, li'ayyi lisanihi, karena beratnya lisannya, wa huwa alaihi syakun, dan dia ke atas bacaannya tadi itu berat, lahu ajrun, maka baginya 2 pahala. Jadi orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala capeknya, yang kedua pahala bacaan Al-Quran itu sendiri. Kemudian salisan yang ketiga, waqala ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, waqala aidan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, asyrafu ummati hamalatul Qur'an. Asyraful ummati, kata Nabi, asyrafu ummati, paling mulianya umatku adalah hamalatul Qur'an, para pengemban Al-Quran. Jadi paling mulianya umatku, kata Nabi, itu adalah para pengemban Al-Quran. Siapa para pengemban Al-Quran? Yaitu para ulama yang memahami Al-Quran. Itulah hamalatul Quran. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian rabi'an yang keempat adalah waqala aidan, Nabi SAW juga bersabda, iqra'ul Qur'ana, kata Nabi, iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu, sesungguhnya Al-Quran, ya'ti, akan datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat, li ashabihi, bagi pembacanya.
Jadi nanti pada hari kiamat, Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat, akan menolong orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Oleh karenanya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ruwahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian khamisan yang kelima, waqala aidan, dan Nabi SAW juga bersabda, mathalul mu'min, perumpamaan orang yang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang dia membaca Al-Qur'an, itu kamathalil utrujah, seperti buah utrujah. Utrujah ini ada yang mengatakan buah jeruk. Jadi perumpamaan orang yang beriman yang dia membaca Al-Quran itu seperti perumpamaan buah jeruk. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya harum, rasanya enak. Buah jeruk itu baunya harum, rasanya enak. Jadi orang yang beriman, kok dia senang membaca Al-Quran, maka dia diumpamakan Nabi seperti buah jeruk, yaitu baunya harum, rasanya enak. Zahirnya orang beriman tadi karena dia membaca Al-Quran, zahirnya tadi harum dengan Al-Quran, batinnya, hatinya itu pun harum dengan sebab Al-Quran. Itulah perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran. Kemudian sadisan, hadis yang keenam, waqala aidan, dan Nabi SAW juga bersabda. Kata Nabi, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah ma'dubatullah. Al-Qur'an itu adalah hidangan daripada Allah. Fata'allamu, maka pelajarilah min ma'dubatihi, dari hidangannya Allah. Mastata'tum, semampu kalian. Muttafaqun alaihi. Jadi kata Nabi, ini Al-Qur'an adalah hidangan daripada Allah. Pelajarilah semampumu hidangan daripada Allah SWT. Kalian mampu mempelajari Al-Quran 1 hari 1 jam, pelajari Al-Quran 1 hari 1 jam. Kamu mampu mempelajari Al-Quran 1 hari 2 jam, pelajari Al-Quran 1 hari 2 jam. Mampu 3 jam, mampu 4 jam, dan seterusnya. Sebanyak kalian mampu, sebanyak itulah kalian mendapatkan daripada hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak, semakin baik. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu adalah hidangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.